Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kalian berikan kepada Ibu pada hari ini. Di mana hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang wawasan kebinekaan global. Di mana topik yang akan Ibu jelaskan itu adalah berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri. Sebelum kita mulai, mungkin kita pimpin dulu doa satu orang. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Baik, selamat siang semuanya. Kenapa Ibu akan menjelaskan topik tentang damai mulai dari diri? Di sini harapannya setelah apa yang Ibu jelaskan, nah capaian yang ingin dicapai itu adalah pertama, ya, kalian bisa memahami konsep tentang ragam identitas diri, ragam. Jadi kalian ini walaupun kita dalam satu kelas, ya, kalian ini bermacam ragam identitas yang berbeda-beda. Ya, dari identitas dari tanggal lahir maupun hobi dan lain sebagainya. Kedua, mampu memberikan contoh sikap belas kasih pada diri sendiri. Nah, nanti akan kita jelaskan apa sih itu sikap belas kasih. Nah, selanjutnya, nah dari sini dulu pertama. Nanti di antara kalian pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Apakah di sini ada yang termasuk di dalam yang pertama ini? Jangan malu. Ada tidak? Ya, ada tidak? Benar tidak ada? So, tidak ada ya. Pernahkah Anda merasa malu? Jadi harus percaya diri terhadap identitas diri Anda. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Ya, ada yang tahu nggak biasanya yang muncul perasaan kita nggak percaya diri itu apa sih? Ada yang tahu? Kan mulai merasa dari diri kalian. Saya merasa kalau nggak merasa malu itu kenapa? Ayo, kenapa? Minder, biasanya dia minder, ya. Wah, katanya dia berkulit putih, saya berkulit hitam, gengsi. Jadi seperti itu ya kan? Minder, tidak percaya diri. Nah, mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Itu tadi minder yang sudah dijawab oleh temanmu. Ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau yang tahu angkat tangan, jangan malu. Yang merasa pernah, ayo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Percaya diri? Ya, siapa? Katakan siapa? Yang merasa pernah? Ayo, jangan malu. Yang tinggi, kalau percaya diri harus tinggi. Harus tinggi. Nah, bagus ya kalau semuanya sudah merasa percaya diri. Tidak harus malu, ya. Jadi dia selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan. Tahu ini apa? Sudah tahu semuanya. Itu jengkol. Kan Ibu tanya, itu makanan favorit kata orang bilang ya. Ada yang makanan ini ada yang suka, ada yang doyan, ada yang tidak doyan. Sekarang Ibu tanya, yang tidak doyan mungkin boleh angkat tangan. Tidak doyan jengkol, angkat tangan saya lihat di sini. Semuanya doyan? Iya. Oke, semuanya suka makan jengkol ya. Kedua, apa ya? Sulit memaafkan karena sering ada perasaan dendam. Ini harus jujur nih. Ayo, siapa pernah merasa di posisi ini?
itu naik motor sambil ngecas kabelnya di atas motor. Ayo, angkat tangan tinggi-tinggi yang bangga. Wah, ternyata semuanya bangga menjadi warga 6 plus 62. Kalau dilihat itu aman tidak menurut kalian? Tidak. Aman tidak? Tidak. Nggak boleh, tetapi dilihat aman dan tidak. Jadi seperti itu ya. Nah, wah kreatif, memang betul kreatif sih ini, ya sangat kreatif sekali. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Ya, dari permainan tadi, atau tadi yang sudah dijelaskan ketiga topik tadi, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran tadi? Ada suka jengkol, ada yang apa tadi? Hah? Sulit memaafkan. Yang ketiga, bangga menjadi warga plus 62. Apakah ada di antara situ, di antara ketiga putaran itu selalu berada pada satu sisi identitas? Ada tidak? Di situ? Ya, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan tadi? Ayo. Tadi kan ada yang suka jengkol, sama semuanya suka. Terus ada yang apa? Sulit mah. Nah, di situ kan. Terus yang ketiga, bangga menjadi. Iya. Di situ bisa kalian lihat apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama. Nah, tidak beda-beda, tidak sama. Terus yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas tadi? Ya. Ada? Ya, otomatis ada satu identitas. Satu identitas. Nah, selanjutnya dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Dari tiga tadi, mana yang paling penting? Hah? Yang mana? Hah? Oh, ada yang bilang mengatakan apa bangga menjadi warga plus 62. Selain itu? Hanya itu saja. Oke. Selanjutnya,
kita apa? Untuk jadi patokan kita semua untuk menjadi lebih cantik. Ya, ini kita lihat lagi standar, gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ya, saksikan. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa syarat empuk buat para pencinta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang tingginya tingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder karena di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, jadi itulah kamu lahir sebagai yang original. Tidak perlu ubah-ubah, ya. Yang terlalu keriting tadi bilang maunya diluruhkan. Karena katanya tadi bilang kalau orang lurus itu dikatakan cantik, ya kan? Terus kalau tadi di Jepang, seorang wanita dikatakan cantik itu dia berdiri. Iya. Yang pertama tadi kita lihat anak yang merasa tidak percaya diri minder, ya. Jadi dia berpenampilan seperti apa? Orang kaya. Setelah ketahuan dia dicari identitasnya ternyata dia adalah orang yang sederhana. Jadi dia apa? Malu merasa minder. Nah jadi dari video tadi bisa kalian ambil kesimpulannya. Jadilah diri kalian sendiri. Cintailah diri kalian sendiri. Inner beauty itu bukan dari apa tadi? Harus dicatat rambutnya. Yang kulit gelap harus apa? Jadi harus glowing. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan menjadi orang lain. Gitu. Selanjutnya
identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, terus tuh agama, hobi, sekolahnya dari mana, klub sepak bola, terus apa lagi? Ya, banyak sekali ya. Nah, makin banyak identitas, semakin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya, Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Sekarang untuk melihat konkret, kalian ucapkan terima kasih untuk teman kalian. Ya, sebenarnya ya rangkul. Bertindak masalah. Ya, jadi seperti itu. Itulah kasih namanya ya. Jadi seperti itulah bulan kasih. Ya, ucapkan terima kasih. Ya, baik, mungkin sampai di sini apa yang sudah dijelaskan. Jadi mulai dari sekarang, dengarkan, dan mulai sekarang jadilah diri kalian sendiri, jangan menjadi orang lain. Ucapkan terima kasih. Untuk akhir kata, gue ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.